Terima kasih kesempatan yang diberikan. Selamat malam, salam. Halo. Keluarga duka yang diberkati dan dikuatkan oleh Tuhan. Tentu sebagai manusia biasa kita sedih karena atas kepergian mama, nenek, saudara kekasih kepada Tuhan. Tetapi sebagai orang yang beriman kepadanya, kita meyakini bahwa kematian orang percaya adalah baru memulai kehidupan yang sesungguhnya bersama dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara dan keluarga duka yang diberkati oleh Tuhan, mari kita memulai ibadah penghiburan malam yang ketiga, dan kita mengawalinya dengan memuji nama Tuhan. Hidup Jemaat 402 bait yang kedua dan ketiga. 402 bait 2 dan 3. Kuperlukan juru selamat karena imanku lemah, hiburan yang menguatkan sungguh tiada bandingnya. Kuperlukan juru selamat dan seterusnya. Kuperlukan juru selamat karena imanku lemah, hiburan yang menguatkan sungguh tiada bandingnya. Hiburan yang menguatkan sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbing. Ku di malamku tentram. Kuperlukan juru selamat dalam langkah juangku. Kuperlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh. Siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbing. Ku di malamku tentram. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, keluarga duka yang dihibur oleh Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk kekuatan, untuk pimpinan penyertaan-Mu. Engkau mempertemukan kami pada malam hari ini di rumah tangga keluarga besar yang mengalami duka. Kami percaya ketika kami ada, bukanlah keinginan dan kemampuan kami, tetapi karena kasih dan penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami, sehingga kami dapat mengambil bagian di dalam duka keluarga. Bapa di sorga, dalam kebersamaan kami bersama keluarga duka di sini, kami mau membaca dan merenungkan bagian firman yang akan menolong, menghibur dan menguatkan keluarga. Kiranya hikmat dan kuasa Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk membaca, mendengar, dan mau melakukan firman. Dan kuasa dunia yang mengganggu ibadah kami, Tuhan kiranya menjauhkan dari kehidupan kami. Biarlah ibadah ini dapat berjalan sesuai kehendak Tuhan dari awal hingga pada akhir. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman.
Ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku, dan keluarga duka yang diberkati dan dihibur oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini terambil dari Kejadian pasal 25 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11. Kejadian 25 ayat 7 hingga ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan untuk kita. Abraham meninggal dan dikuburkan. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhur. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Soar, orang Het itu. Padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Laheroi. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua dan keluarga duka di tempat ini, karena kita membaca, merenungkan, mendengar. Dan lebih berbahagia kalau kita, saya dan saudara, mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan keluarga duka yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kematian bukanlah peristiwa yang baru dan asing lagi bagi kita. Bagi banyak orang, kematian adalah sesuatu yang menakutkan, dan karena itu segala usaha dan upaya manusia berusaha menghindari apa yang disebut kematian. Tetapi kita mengetahui kematian tidaklah memandang umur dan keadaan manusia. Jadi mau menghindar bagaimanapun atau takut bagaimanapun, kita tidak bisa terhindar dari itu, karena kematian adalah rahasia besar dari Tuhan. Sehingga kematian itu bisa terjadi kapan saja dan dalam situasi apa saja. Nah, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karena kematian ini adalah sebuah situasi yang sangat sulit, yang sangat membuat manusia bersedih, maka tidak sedikit di antara kita mengeluarkan air mata kesedihan itu sendiri. Apa yang mendasari kita bersedih, kita menangis, kita meratap? Karena dalam memori otak kita mengingatkan bahwa kebersamaan dengan orang tua, saudara, keluarga kekasih kita selama bersama di dunia ini, ada hal-hal yang masih kita ingat, perhatian, kebaikan, kebersamaan, sehingga dari itulah kesedihan itu muncul. Karena kematian ini adalah memisahkan kita. Kita tidak bisa bersama lagi di dalam dunia ini. Tetapi kalaupun kita sedih bahwa kematian
tadi saya sudah katakan adalah pintu masuk di dalam kehidupan yang sesungguhnya bersama dengan Tuhan. Jadi kita yakin dan percaya bahwa kematian orang percaya kepada Tuhan bukanlah kematian yang tidak ada ujungnya, tetapi kematian yang kekal, yang bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku, keluarga duka yang diberkati oleh Tuhan, dalam bacaan kita saat ini Kejadian 25 ayat 7, 11 sampai 11 dikisahkan tentang kematian Abraham. Di sini ada beberapa hal yang dilihat yang perlu dipelajari dari kematian Abraham. Abraham dikenal sebagai bapa dari segala orang percaya, bahkan disebut dengan bapa segala orang beriman. Meninggal ketika rambutnya telah memutih dan pada umur yang sangat tua, yaitu pada umur 175 tahun, yang juga didahului oleh istrinya Sarah pada umur 127 tahun. Namun kendati pun peristiwa kematian Abraham dalam usia yang sangat tua, tetapi peristiwa kematiannya tetap membuat anak-anaknya, sanak saudaranya, para sahabatnya merasa kehilangan. Karena Abraham memiliki sosok atau pribadi dan jati diri yang teguh dalam iman, baik dan setia kepada Allah. Itulah yang menjadi dasar anak-anaknya, saudaranya, sahabatnya meratapi Abraham, karena mereka kehilangan orang yang mereka andalkan, yang mengayomi kehidupan mereka, terlebih khusus di dalam bangsa mereka, di dalam kerajaan mereka. Mengingat dan mengenang perbuatan Abraham yang demikian baik itu, anaknya, sanak saudaranya, dan para sahabat pasti berduka. Dan kendati pun kisah ini tidak tertulis dalam Alkitab, tapi kita tahu bahwa mereka sama seperti kita yang adalah manusia biasa, mereka juga pasti berduka. Nah, jika saat ini saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di tengah ibadah penghiburan ini kita teringat akan sosok almarhumah mama nenek kekasih kita, yang pada akhirnya membuat kita sedih dan kehilangan. Hal itu sangat wajar, namun demikian kita juga harus mengingat bahwa di balik kematian ada kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Itulah yang membuat juga kita sebaliknya bersuka cita walaupun kita ada dalam duka cita. Karena tadi saya sudah bilang di awal perenungan firman ini, kematian tidak bisa dihindari oleh siapa saja. Tetapi yang perlu menjadi perenungan bagi kita sebagai orang-orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini oleh Tuhan kita, perbaikilah hubungan komunikasi kita dengan Tuhan, lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, sehingga kita dapat berkenan kepada Tuhan. Kalaupun kematian menjemput kita, dia menemukan kita ada dalam hidup berkenan kepada Tuhan. Tetapi kalau kita tidak hidup berkenan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara keluarga duka, maka ketika kematian menjemput, menemukan kita ada di dalam ketidakbenaran, dan pasti kita menjadi anak Tuhan yang sia-sia. Karena itu Bapak Ibu keluarga duka yang diberkati dan dihibur oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini akan menguatkan kita, secara khusus keluarga besar di sini. Karena kita percaya walaupun orang tua kekasih kita meninggal dalam waktu umur yang sangat tua, tetapi kita bersyukur bahwa pemeliharaan Allah ada di dalam kehidupannya di masa hidup, dan sampai masa putih rambut ia dipanggil pulang oleh Tuhan.